Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Ustadz itu sepertinya kurang bisa cerita. Tuh. Baik, supaya tidak banyak waktu terbuang, kisah kita, cerita kita, Islahul Ummah berkisah, kisah tentang siapa? Para nabi dan para rasul. Kemarin mungkin sudah diceritakan tentang Nabi Adam. Sekarang berarti Nabi yang kedua, yaitu Nabi Idris alaihi salam. Nabi dan Rasul Allah itu banyak atau sedikit? Banyaknya berapa? Yang wajib diketahui 25. Yang tidak wajib banyak ya, gitu ya. Nabi yang kedua, Nabi Idris alaihi salam. Ada yang tahu nama aslinya? Nabi Idris? Bukan ya, bukan Idris. Ada yang tahu? Enggak. Nabi Idris alaihi salam, nama aslinya itu adalah Kenu. Ada yang nyebut Kenu atau Kanu atau Ahnu ya. Itu. Jadi mungkin kalau Kenu dan Kanu bacanya saja. Ada yang baca Kanu, ada yang baca Kenu, tapi ada juga yang menyebut nama aslinya adalah Ahnu. Siapa nama aslinya? Ahnu, ya. Nabi Idris itu lahir di Babilonia. Ya, Babilonia di Irak. Ada juga yang mengatakan Nabi Idris lahirnya di Mesir. Jadi yang benar yang mana? Yang paling kuat yang mengatakan adalah lahir di Babilonia di Irak. Yang jelas tadi ada yang mengatakan di Irak Babilonia, ada juga yang mengatakan lahir di Mesir. Cuma sepakat tidak lahir di Tasikmalaya ya. Itu Nabi Idris itu keturunan ke-6 dari silsilah Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam punya anak Nabi Sis. Nabi Sis punya anak lagi Anusi. Kemudian Anusi punya anak Kainun. Kainun punya anak Mahlail. Mahlail punya anak Yarid. Yarid punya anak Idris alaihis salam. Siapa yang apa dibalik? Ya. Jadi Idris bin Yarid bin Mahlail bin Kainun bin Anusi bin Sis bin Adam alaihis salam. Nah, kenapa Nabi Idris tadinya Ahnu kemudian namanya jadi Idris? Idris itu dari kata darsun, dirosah. Kenapa disebut Idris? Karena Nabi Idris itu nabi yang rajin membaca, rajin mempelajari suhuf-suhuf lembaran wahyu yang sebelumnya diturunkan, diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam dan Nabi Sis. Jadi saya mempelajari itu. Nabi Idris sendiri diberikan suhuf lembaran-lembaran wahyu sebanyak 30 lembar untuk disampaikan dari Allah kepada umat manusia. Nah, Nabi Idris diutus ke bangsa Kabil, keturunan anak Nabi Adam sendiri. Anak Nabi Adam yang terkenal ada Kabil, ada Habil. Nah, keturunan Kabil memiliki keturunan sendiri, itu Bani Kabil. Kemudian diutus Nabi Idris untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan. Jadi banyak penyimpangan, kemaksiatan, tidak ada yang berani untuk meluruskan, dan Nabi Idris berani meluruskan walaupun harus berperang. Ya, Nabi Idris itu pemberani. Ya, Nabi Idris pemberani luar biasa. Sampai beliau memiliki julukan Asadul Usud. Apa julukannya? Asadul Usud. Apa artinya asad? Asadun, singa. Jadi Asadul Usud, singanya para singa. Nah, itu ya. Jadi gelarnya Asadul Usud. Artinya apa? Nah, singanya para singa, menggambarkan keberanian Nabi
Idris alaihis salam. Kemudian Nabi Idris punya teman. Kalian punya teman? Nabi Idris pun punya teman. Siapa temannya, ada yang tahu? Ada yang tahu namanya? Teman Nabi Idris adalah malaikat Ijrail. Oh, ya. Jadi Nabi Idris itu berteman dengan malaikat Ijrail. Malaikat Ijrail itu malaikat siapa? Malaikat pencabut nyawa, ya. Suatu hari malaikat Ijrail datang ke kediaman Nabi Idris alaihi salam. Ditanya oleh Nabi Idris, "Wahai Ijrail, engkau ke sini mau mencabut nyawaku atau mau main-main aja?" Ya. Kan teman, ya, kan teman. Kemudian kata kata malaikat Ijrail, "Saya ke sini hanya mau berkunjung, bersilaturahmi kepada engkau wahai Idris. Kalau kamu di sini, bagaimana kamu melaksanakan tugas mencabut nyawa?" Ya, itu kata Nabi Idris. Kalau kamu di sini dan malaikat Ijrail ketika itu diam di kediaman Nabi Idris selama 4 hari. Ya, Nabi Idris bertanya, "Kalau kamu di sini, kamu bagaimana melaksanakan tugas mencabut nyawa?" Kata Nabi Ijrail, "Bagiku nyawa-nyawa manusia itu bagaikan makanan yang ada di dalam satu piring. Jadi tidak usah pergi ke sana kemari, seperti dalam satu tempayan. Kemudian kalau ada orang yang mau mati, tinggal dicabut saja nyawanya." Jadi seperti itu, ya. Nah, setelah ngobrol sana kemari, Nabi Idris mengatakan kepada malaikat Ijrail, "Wahai Ijrail, saya ingin merasakan yang namanya sakaratul maut." Ya. Kira-kira dicabut kan nyawanya? Ya. Dengan izin Allah, malaikat Ijrail mencabut nyawanya Nabi Idris. Mati tidak? Mati tidak? Kalau dicabut nyawa mah pasti mati, ya. Mati kemudian dihidupkan kembali. Setelah hidup ditanya oleh malaikat Ijrail, "Bagaimana rasanya sakaratul maut?" Kata Nabi Idris, "Begitu sangat sakit sekali pisan." Nah, gitu ya. Jadi sakit sekali, seperti kulit-kulit tubuh itu diambil secara paksa, sakit sekali. Kata malaikat Ijrail, "Padahal saya mencabut nyawamu itu dengan pelan-pelan sekali. Karena engkau adalah orang baik, engkau adalah orang soleh." Jadi itu yang namanya sakaratul maut. Setelah itu kata Nabi Idris, "Saya ingin melihat neraka." Ya, itu. Jadi permintaannya luar biasa, ya. Saya ingin melihat neraka. Kemudian dengan izin Allah ditemani oleh malaikat Ijrail untuk melihat neraka. Pas diperlihatkan neraka, Nabi Idris langsung pingsan. Ya, langsung pingsan. Kenapa pingsan? Karena melihat, kaget, takut melihat kedahsyatan siksa api neraka. Setelah bangun, siluman ditanya, "Bagaimana engkau melihat siksaan neraka?" "Luar biasa. Saya tidak akan pernah tahan dan kasihan nanti manusia-manusia yang nasibnya masuk ke dalam neraka." Naudzubillah. Setelah itu Nabi Idris minta lagi, "Saya ingin melihat surga." Ya. Dan dengan izin Allah diantar oleh malaikat Ijrail, Nabi Idris diperlihatkan surga. Setelah diperlihatkan surga kepadanya, Nabi Idris pingsan lagi. Ya. Kalau tadi pingsan melihat kedahsyatan siksa neraka, saya sekarang pingsan karena melihat keindahan nikmat surga. Kalian suka nggak melihat yang indah-indah pingsan? Melihat yang indah menyenangkan pingsan. Ini saking indahnya, saking bagusnya, saking nikmatnya keindahan surga, kenikmatan surga, Nabi Idris melihatnya sampai pingsan. Setelah bangun, duduk-duduk beberapa saat di taman surga, kata malaikat Ijrail, "Wahai Idris, sudah habis
masamu untuk ada di dalam surga. Ayo pulang. Nah, gitu ya. Kata Nabi Idris enggak mau, gitu ya. Tapi karena waktunya sudah habis, kemudian pulang keluar dari surga. Setelah pulang melewati pintu surga, Nabi Idris mengatakan kepada malaikat Israil, tunggu Israil, ada apa lagi? Senal saya ketinggalan di surga. Nah, gitu ya. Kemudian Nabi Idris masuk lagi ke surga. Nah, malaikat Israil nunggu di luar lama banget ya. Ketika disusul, ternyata Nabi Idris sedang duduk-duduk di taman-taman surga, gitu ya. Kemudian kata Israil, ayo mana sana kitanya. Ya, saya tunggu-tunggu di luar lama sekali. Di sini sedang bersenang-senang. Sudah, ayo kita kembali. Kita turun. Itu kan di langit keempat ya. Kemudian kita turun ke bumi dan tidak lama setelah itu Nabi Idris meninggal dunia. Nabi Idris itu ada menceritakan meninggal dunianya sedang berada di langit keempat. Ya. Jadi meninggalnya di mana? Di langit keempat. Maka disebutkan di dalam Al-Qur'an, wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqon nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Di Nabi Idris itu diangkat dalam tingkat yang tinggi. Ada yang mengatakan tingkat tinggi itu di langit keempat, ada yang mengatakan tingkat tinggi itu adalah kemuliaan beliau dengan ketakwaan dan kesolehannya. Pelajarannya dua. Yang pertama, tiru contoh Nabi Idris, satu dengan rajinnya dia membaca, rajinnya dia belajar wahyu, juga belajar tentang alam, sehingga Nabi Idris punya banyak kelebihan. Beliau adalah manusia pertama yang bisa menjinakkan kuda. Beliau adalah manusia pertama yang bisa menulis dengan pena. Beliau adalah manusia pertama yang bisa menjahit. Dan banyak lagi penemuan-penemuan Nabi Idris alaihissalam hasil beliau membaca alam semesta. Oleh karenanya rajin-rajinlah membaca alam, baik ayat-ayat kauliyah ataupun ayat-ayat kauniyah. Itu saja kisah tentang Nabi Idris. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mencontoh kebaikan-kebaikan beliau sehingga kita sama ditempatkan di tempat yang tinggi sebagaimana Nabi Idris alaihis salam. Demikian dan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.